وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mab'uts rahmatan lil alamin. Imamuna wa qaiduna wa habibuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairi ummatihi alladzina saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu menambah ilmu, menambah pemahaman kita, dan tentu semakin mengokohkan keyakinan dan amal soleh kita untuk menjadi bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mentadabburi surat Al-Insyiqaq, surat ke-84. Kita akan membaca dari ayat ke-1 insyaallah sampai ayat ke-15. Monggo yang membawa mushafnya dibuka nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bi basira. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh,
dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sungguh dia telah di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Jemaah sekalian yang saya muliakan, al-insyiqaq artinya adalah keterbelahan, ya. Kalau dilihat di dalam teks bahasa Indonesia, ada 4 surat, ya. Tentu jika diawali dengan yas'alunaka, ya, di dalam An-Naba, anin naba'il azim, ya. Amma yatasa'alun, anin naba'il azim. Apa yang mereka selalu pertanyakan, apa yang mereka selalu diskusikan, ya, tentang berita yang teramat besar. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam surat, ya, Al-Mutaffifin yang baru lalu kita usai mentadabburinya, kemudian juga surat Al-Infitar, kemudian surat At-Takwir. Ini 3 surat terdahulu yang sudah kita tadabburi. Semuanya berbicara tentang sifat dan keadaan hari kiamat. Ya. Kalau kita merefresh kembali, maka umumnya apa yang dijelaskan oleh Allah pada surat Takwir yang terdahulu, ya, dan semua apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Infitar, itu memberikan keterangan kepada kita tentang permulaan peristiwa yang sangat menakutkan, peristiwa yang mengawali terjadinya hari kiamat. Lalu di dalam surat Al-Mutaffifin, ya, yang baru lalu kita usai, itu menceritakan dan memberitakan tentang keadaan orang-orang yang menderita di dalam kehidupan akhirat nanti. Orang-orang yang banyak melakukan perbuatan durjana. Juga lawan daripada itu, Allah mengisahkan tentang indahnya kehidupan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Sementara di dalam surat Al-Insyiqaq,
yang kita awali tadabburnya pada pagi hari ini, dia mengkombinasikan antara peristiwa-peristiwa awal yang akan menjadi prolog dari peristiwa hari kiamat, termasuk juga kesaksian-kesaksian yang akan tampak di hadapan kita pada saat peristiwa hari kiamat yang tentu sangat menakutkan. Dan lebih daripada itu, Allah memberitakan di dalam surat Al-Insyiqaq mengenai penghitungan yang begitu mudah dialami oleh orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ahlul yamin, orang-orang yang berada di kelompok yang kanan, dan penghitungan yang begitu dahsyat dan berat bagi orang-orang yang berada di kelompok kiri, ya, ashabus shimal. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, inti pokok sebetulnya adalah, ya, apa yang akan menjadi kenyataan hidup kita. Bayanu ma yulaqihil insan fi nataiji a'malihim yaumil qiyamah. Jadi hasil akhir daripada semua perilaku hidup kita di dunia ini nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah memberikan penekanan inhisarul masir, dan terminal akhir bagi kehidupan manusia itu hanya dua pilihan. Apakah berakhir di Jannatun Na'im, taman surga yang penuh dengan kenikmatan, atau na'udzubillahi min dzalik, fi niranil jahim, api neraka yang sedemikian rupa berkobar. Dan jemaah sekalian, ini juga relevan dengan apa yang menjadi jawaban sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah bersumpah dengan berbagai macam peristiwa dan memberitakan dengan sebenar-benarnya. Kita lihat misalnya di dalam surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Nanti kemudian Allah memberikan penjabaran yang lebih detail ketika Allah menyatakan alimat nafsum ma ahdarat. Dalam rentetan peristiwa itu kemudian manusia akan mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang telah dia hadirkan, apa yang telah dia siapkan untuk kehidupannya. Pada surat Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat, Allah juga menyatakan di situ alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Manusia pada saat itu akan mengetahui apa yang telah dia lakukan dan apa-apa yang dia lalaikan. Nah, inti kata jamaah sekalian yang saya muliakan, sampai kita mentadaburi, ya, surat ke-84, ya, dari permulaan, ya, juz yang terakhir, ya, di surat An-Naba, ya. An-Naba kita lihat di situ surat ke-79. Narasinya masih berkisar tentang peristiwa di hari akhir. Ini memberikan satu makna yang sangat dalam kepada kita bahwa ketimpangan di dalam kehidupan kita ini akan terjadi ketika hanya membatasi bahwa kehidupan kita hanya di saat ini dan di tempat ini.
Ini yang disebut dengan saikulum atau menjelma menjadi satu aliran sekularisme. Tentu dalam penjelasan para ahli, ya, paham sekularisme ini setidaknya dirumuskan dalam satu mendikotomi antara hal-hal yang bersifat fisik dan non fisik. Mendikotomi ini seolah-olah tidak ada titik temu antara hal-hal yang bersifat fisik dan non fisik, antara yang madiyah dan ruhaniyah, antara al-ghaib dan antara asy-syahadah. Kemudian juga mendikotomi antara kehidupan di dunia dan kehidupan pasca di dunia. Dan ketiga, selalu saja mempertentangkan bahwa seolah-olah segala sesuatu itu tidak bisa dihadirkan dalam satu kompromi dan titik temu yang indah gitu. Ini cara berpikir orang-orang sekular. Tidak pernah mau menerima suatu kenyataan yang disebut dengan alam rohani atau alam al-ghaib. Maka Allah mengingatkan kita di dalam surat ini dengan peristiwa-peristiwa besar. Lihatlah ketika juga Allah menyatakan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha." Mana sih yang lebih hebat, lebih agung, lebih perkasa? Apakah kalian ataukah langit-langit? Ini kan suatu pertanyaan yang sangat menohok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Allah kemudian membandingkan kita dengan yang sangat kecil, alam mikro, dengan alam yang sangat luas. Kalau kita naik pesawat saja, kita bisa memperhatikan bagaimana ketika pesawat semakin mengalami ketinggian semakin tinggi, dan kemudian sama sekali yang ada di permukaan bumi sudah tidak terlihat. Maka Allah selalu menyampaikan kepada kita dan mengingatkan kita agar kita tidak lupa tentang persoalan penting ini. Dari sinilah kita memahami jemaah sekalian, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita di dalam hadis beliau yang sahih. Ya. Kata beliau, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang ingin merasakan kegembiraan, nah ini gembira. Barang siapa yang ingin atau hendak melihat bagaimana gambaran yang terjadi pada hari kiamat, ka'annahu ra'yu ainin, seolah-olah dia bisa menatapnya dengan mata telanjang, kasat mata. Falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Hendaklah dia membaca dan mentadaburi 3 surat. Surat At-Takwir sudah lewat kita tadaburi, kemudian Al-Infitar juga sudah kita lalui, dan hari ini Al-Insyiqaq. Bagaimana langit itu mengalami keterbelahan yang luar biasa. Itu yang disarankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, wajar kemudian jika kita dapatkan
mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar membaca surat Al-Insyiqaq ketika beliau melaksanakan sholat Isya misalnya. Kita dapatkan di dalam riwayat ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, termasuk juga para perawi hadis yang lain, Abu Daud, Nasai, Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dari ya, sahabat Abi Rafi' radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku telah menunaikan sholat bersama Abi Hurairah, ya, sholat Isya, kata beliau, dan Abu Hurairah membaca idzas sama'un syaqqat, dan kemudian beliau bersujud. Nanti kita akan dapatkan di situ ada ayat sajdah, ayat di mana kemudian kita dituntunkan oleh Kanjeng Nabi untuk sujud tilawah. Lalu kemudian Abu Rafi bertanyalah sesuatu kepada Abu Hurairah, dan beliau menjelaskan, sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqa. Dulu ketika saya sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sujud ya. Dan saya pun juga selalu menunaikan sujud ketika sampai pada ayat sajdah tadi, sampai saya meninggal dunia ya. Jadi artinya sepanjang hayatnya dia melakukan itu. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, berbicara tentang langit tentu sesuatu yang menjadi pemahaman kita ya. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Langit ini dibangun oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan kekuasaan yang sedemikian rupa dan telah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu isyarat sebetulnya bahwa alam semesta dan termasuk langit dalam akidah kita bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Ya. Allah sendiri menyatakan banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Allah ciptakan itu dengan kekuasaan, dengan ukuran-ukuran yang sangat detail. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada satu ketimpangan apapun di dalam penciptaan ini. Penciptaan yang sempurna, serasi, sangat detail. Jadi itulah jamaah sekalian. Karena Allah menciptakan langit dengan sedemikian rupa, ya, maka Allah sebetulnya memberikan satu peluang bagi kita. Ya. Di dalam misalnya surat Ar-Rahman, ya. Jadi di dalam surat Ar-Rahman, Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia akan bisa menembus ya, petala-petala langit itu jika mereka memiliki ilmu pengetahuan. La tanfuluha illa bisultan. Jadi tidak mungkin kita mencapai dan menembus batas-batasan langit yang sedemikian tak terduga itu kecuali dengan sultan. Banyak para ulama memberikan tafsiran dengan ilmu pengetahuan, dan saya kira pada
tataran-tataran tertentu manusia sudah dapat mencapainya gitu ya. Saya kira bagaimana pesawat luar angkasa juga sedemikian rupa ditemukan teknologinya oleh manusia ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dari situ saja kita sudah bisa melihat betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Semua ini ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tampakkan bagi manusia tanda-tanda kekuasaan kami di alam semesta, di cakrawala yang terbentang luas ini, dan juga di dalam diri mereka. Wa fi anfusihim. Jadi ada ayat yang terbentang dalam makrokosmos dan ada ayat-ayat Allah yang terbentang pada mikrokosmos kita sebagai manusia, alam kecil ini. Dan tujuannya jelas, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga jelas bagi kita bahwa Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguh benar. Kebenaran yang ilmiah yang bersifat absolut. Nah, karena itulah jemaah sekalian, langit yang sedemikian dahsyat dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya yang tiada terhingga itu, pada saatnya akan mengalami keterbelahan yang sangat dahsyat. Idza as-samaa'u shaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ketika langit itu terbelah dan Allah mengizinkan dia untuk terbelah, dan semestinya memang peristiwa itu terjadi. Jadi ada hal yang sangat menarik jemaah sekalian yang saya muliakan. Ketika langit ini terbelah, dan ini adalah suatu fakta tentang berakhirnya kehidupan kita di alam semesta ini. Dan ketika langit ini terbelah, tentu dia dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa haqqun laha an tuti'a amrahu wa tanqadu wa tasma. Ketika Allah menghendaki bahwa langit ini terbelah, tentu juga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, langit ini patuh. Langit ini mendengar apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, langit bisa patuh, langit bisa taat, ya. Ini menarik jemaah sekalian yang saya muliakan, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepada Allah itu bukan semata-mata diarahkan kepada kita sebagai manusia. Coba kita perhatikan ketika Allah memberikan amanah. Inna aradana al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Ya. Jadi fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan. Ini amanah kekhalifahan, amanah untuk melaksanakan perintah Allah memakmurkan bumi ini. Sebelum diterimakan kepada Adam alaihissalam, itu ditawarkan oleh Allah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Tapi mereka itu enggan dan mereka sangat takut. Wa hamalahal insan. Dan manusia inilah yang
begitu confidence, begitu percaya diri untuk mengemban amanah itu. Ini juga kita bandingkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini kecuali dia bertasbih, menyembah, menghambakan diri kepada Allah. Namun kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa jemaah sekalian. Jadi kita sebagai manusia sebetulnya tidak ada satu peluang pun untuk membanggakan diri dan sombong sedemikian rupa bahwa seolah-olah kitalah makhluk yang sangat eksklusif di semesta ini. Salah. Coba perhatikan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-11. I'tiya taw'a au karha qalata ataina ta'i'in. Monggo dibuka nanti ya. Surat Fussilat ya. Kita sama-sama ya, seperti kita juga ngaji offline. Jadi monggo Bapak Ibu dibuka ya. Surat yang ke-41 ya. Surat Fussilat ya. Surat ke-41 ya. Ayat yang ke-11 ya. Sumastawa. Nah, monggo dibaca Pak. Jangan silakan dibaca Pak. Billahi minasyaitonirrajim. Sumastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun. Wa hiya dukhan. Faqala laha walil ardi tiya tau'an au karaha. Qalata ataina ta'i'in. Nah, matur nuwun Pak. Ya. Sami-sami. Jadi saya bacakan tadi ya. Saya kira artinya ya, tafsir makna harfiahnya. Kemudian dia Allah menuju ke langit. Dan langit itu ya masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Ini adalah dialog Allah kepada langit dan bumi. Jadi jangan kita pernah berpikir bahwa Allah hanya berbicara kepada kita sebagai manusia. Nah, tapi ternyata kepada benda-benda alam pun juga Allah itu punya cara berkomunikasi. Dan saya kira pun kita semua paham lah ya. Masing-masing makhluk ciptaan Allah seperti hewan lah misalnya, binatangnya, itu pun mereka punya cara berkomunikasi. Nah ini kita perlu ingat saudara sekalian. Dan yang menarik adalah ketika langit dan bumi diperintah oleh Allah untuk mentaati perintahnya, suka atau tidak suka, dan ternyata mereka memilih sikap sukarela untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menarik. Jadi alam semesta yang diciptakan Allah ini memiliki daya ketaatan yang luar biasa. Itulah kemudian yang disebut oleh para ulama sebagai kaidatut taskhir. Jadi memang alam semesta ini ditundukkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjadi fasilitas bagi kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama dan sangat penting jemaah sekalian. Langit, ya, gunung, lautan, samudra dan seluruhnya
itu mereka memiliki prinsip ketaatan kepada Allah. Bayangkan saudara sekalian, kalau Merapi, ya, gunung-gunung api di bumi ini seenaknya melakukan aktivitas, binatang-binatang buas seenaknya melakukan kegiatannya, saya kira kita yang hidup ini menderita betul ini, ya kan? Tapi semua alam ini tunduk dengan hukum yang luar biasa sehingga kita mengenal apa yang sering disebut, ya, oleh para ahli itu sebagai sunnatullah, ya. Hukum-hukum ilahiyah yang berlaku secara universal. Maka cobalah perintahkan, kalau air kita tuangkan ke gelas, maka dia akan juga jatuhnya ke gelas. Nggak ada kemudian air dituangkan ke gelas, lalu jatuhnya ke tapaknya itu, piring yang lain, itu nggak mungkin, mesti alam kacau. Pesawat ketika pilotnya mengarahkan ke utara lalu dia belok, maka kacau. Maka cobalah lihat itu. Kita belajar daripada alam semesta. Oleh karena itulah kemudian ketika Allah perintahkan dia untuk terbelah, maka dalam posisi tidak menawar sama sekali, ya, disebut wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan memang sudah sepastinya dan sepantasnya demikian. Demikian pula berikutnya wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika bumi ini tanda kurung ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihamparkan sedemikian rupa, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diratakan. Ini perlu juga membaca ayat, ya, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kemudian dia memuntahkan segala apa yang ada di dalam perutnya itu, dan berupaya betul, karena perintahnya adalah agar diratakan sedemikian rupa, semua apa yang ada di kandungannya itu dikeluarkan sedemikian rupa dengan upaya yang sangat kuat. Ini persis seperti juga kita membaca di dalam surat yang lain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi ini bergoncang, mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Bapak Ibu tentu paham, ya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya pada peristiwa gempa Palu yang belum lama ini, ya, yang dulu, ya. Apa yang disebut oleh para ilmuwan geologi sebagai likuifaksi, coba lihat. Menara tower-tower telekomunikasi yang begitu kokoh berdiri, pohon-pohon yang begitu luar biasa, tertancap akarnya di dalam tanah, itu berjalan seperti Masya Allah. Berjalan begitu saja itu. Perumahan-perumahan langsung ditelan. Seolah-olah kampung itu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Jadi Merapi juga. Ini baru seberapa dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan ayat Allah di dalam surat Al-Infitar, wa idzal quburu bu'tsirat. Ya, kuburan-kuburan itu menghamburkan mayat-mayat yang ada di dalamnya itu. Sama juga dengan di dalam surat Al-Adiyat. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Semuanya itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama nanti panjenengan juga membaca surat Toha, ya. Ini Toha ayat yang monggo dibuka, ya, surat Toha surat yang ke-20, ya, ayat 105 sampai 107, ya. Monggo Bapak, siapa yang mau membaca surat Toha, ya, ayat 105 sampai 107.
Sudah ketemu belum? Sudah ada yang ketemu? Halo, volume suara terdengar nggak? Ada yang request ini apa? Volumenya dibesarkan. Sudah oke di tempat saya, Pak. Cukup keras sudah. Oh, cukup, ya? Mungkin volume di Bapak siapa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil jibali fakul yang sifuha rabbi nasfa. Terima kasih, Pak. Terus? Fayazaruha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Oke, baik. Sampun nggih, 107. Saya ulangi nggih, 105 ya. 106, 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadhuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Ya. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan ada tempat yang tinggi. Jadi terhampar luas sedemikian rupa. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan wa'adzinat li rabbiha wa hukka. Ini luar biasa. Kemudian kita baca ayat Al-Qur'an berikutnya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Hai manusia, setelah peristiwa itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Di sini semua manusia secara universal, bukan hanya orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang kafir. Innaka amilun fi hadhil hayatid dunya. Kalian ini adalah orang-orang yang betul-betul ya, beramal, melakukan aktivitas dalam kehidupan dunia ini. Penuh dengan segala daya upaya di dalam melaksanakan pekerjaan dan perbuatan-perbuatan itu. Nah, kata kuncinya adalah wa masiru sa'yika wa amalika ila rabbika aw ila liqa'ihi bil maut. Ingat, apapun susah payah yang telah kalian lakukan di dalam kehidupan dunia, jangan pernah lupakan bahwa semua aktivitas, semua prestasi, semua amalan-amalan itu akan berakhir dengan kematian dan kalian pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apakah amalan-amalan terdahulu itu baik atau buruk. Semuanya dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebut dengan kadihun ila rabbika kadha. Jadi pekerjaan jemaah sekalian. Jadi orang kalau bekerja itu bukan sekedar bekerja. Ya. Ini bisa kita lihat ada orang yang bekerja itu sampai dahsyat sekali. Jadi bukan sekedar melakukan saja, tetapi menunaikan pekerjaan itu dengan penuh daya upaya, penuh kesungguhan, ya. Bahkan ya melelahkan, baik secara fisik atau non fisik. Betapa banyak jemaah sekalian
orang yang bekerja bisalah kita lihat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah bekerja sedemikian dahsyat, ya, para orang tua mencari nafkah untuk anak keluarga dari pagi sampai sore, apalagi hari-hari ini jemaah sekalian, kita melihat sebagian saudara kita bawa tulisan, kami para tukang becak yang terkena kesulitan ekonomi karena COVID-19. Ada orang yang kemudian mengecat tubuhnya dengan warna-warna tertentu jadi kayak patung. Ada orang yang kemudian juga pakai boneka besar gitu ya. Begitu juga orang dalam berbagai macam profesi. Ya, ada orang, para politisi juga demikian, para pejabat juga demikian, bahkan tidak kurang di dalam melakukan semua upaya itu ya, tanda petik ya, melampaui dari batas-batas yang semestinya. Dan kalian melakukan itu semua, kata Allah. Ingat, famulaqi. Kata ganti di situ, apapun yang kalian lakukan di situ ya, perbuatan-perbuatan itu pasti kalian akan temukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau kata ganti itu kembali kepada Allah. Itu kata para mufassir. Tapi apakah kata ganti itu kembali kepada amalan, apakah kepada Allah? Itu saya kira dua-duanya adalah peristiwa yang akan kita alami. Kata kuncinya adalah jangan lupa, perjalanan ini masih jauh ke depan. Ya. Jadi jemaah sekalian, sehingga dari inilah kita dapatkan misalnya ada satu saya belum cross check hadis ini derajatnya itu. Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Dalam hadis ini diriwayatkan Jibril alaihissalam yang menemui baginda Rasulullah SAW, hadis Jabir bin Abdullah, wahai Muhammad, ya, hiduplah Anda, silahkan Anda lalui hidup ini, tapi ingatlah engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, cintai apa saja yang kamu sukai, fa innaka mufariquhu, karena niscaya engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi, silahkan lakukan apa yang kau sukai dan ingat kau pasti akan menemuinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya kira juga menegaskan ayat-ayat dahulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik dan buruk walaupun sebiji zarrah, mungkin kalau sekarang dalam ukuran mikro ya, nano gitu ya, itu akan ditemui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan kita, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Apa tafsirnya? Adapun orang yang diberikan kitab catatan amal-amalnya itu ya dengan tangan kanannya, dan mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka ini akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang mudah. Bi antu arada alaihi sayyi'atuh, memang keburukan-keburukannya dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yaghfiruha, kemudian Allah mengampuni ya kesalahan-kesalahan itu ya, dan seterusnya. Bahkan ketika Allah melihat di situ ada keburukan-keburukan, lalu taubatnya lebih besar daripada keburukan itu dilewati begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sudah mengabaikan kesalahan-kesalahan itu. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, ada hadis dari Al-Imam Bukhari dan Muslim, termasuk juga Al-Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai, dari Aisyah radhiyallahu taala an, ya. Ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala an di sini. Ya. Kita bisa melihat ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manukishal hisab uzib." Qalat faqultu afalaysa Allah ta'ala qala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qal laisa dzaka bil hisab walakin dzaka al-'ard. Dzalika al-'ard. Wa man nuqishal hisab yaumal qiyamah uzib. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kitab kita ini dihantarkan, lalu kemudian Allah memintai pertanggungjawaban kita, kemudian ya munaqashah itu terjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam dari Allah, maka besar kemungkinan ya ini akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah yuhasab hisaban yasira? Bukankah itu akan dimudahkan hitungannya?" Kata Aisyah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Oh, kalau itu bukan hisab, itu hanya dipaparkan oleh Allah, dan seperti tadi, kalaupun di situ ada kesalahan-kesalahan yang dulu dalam catatan Allah, dia bertaubat, dia beristighfar, itu akan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hisab ini terjadi dan kemudian Allah mendetailkan, saya ingin ambil contoh daripada munaqashah ya. Kalau anak-anak S1 munaqashah itu ketika dia menghadapi sidang ujian skripsi gitu ya. Misalnya ketika Rasulullah menyatakan atadruna manil muflis. Siapakah kalian tahu siapa orang yang kolaps di dalam kehidupannya? Lalu para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang kolaps itu adalah orang yang tidak punya harta uang emas, tidak punya uang perak, ya, dan tidak punya kekayaan apapun. Ya, itulah orang yang nggak punya apa-apa." Kata Rasulullah, "Kalian keliru, bukan itu." Ya, jadi yang disebut orang kolaps, rugi dan sangat merugi itu adalah orang yang datang pada hari kiamat di hadapan Allah dengan sedemikian banyak kebaikan. Nah, di sini munaqashah terjadi. Lalu pada saat Allah berdiskusi, bertanya tentang berbagai macam persoalan itu, ada orang yang pernah dizaliminya datang kepada Allah, mengadu. Inilah peristiwa ini, jamaah sekalian. Lalu Allah perintahkan malaikat, ambil kebaikan orang ini, diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Ada orang yang pernah dipukul, ada orang yang pernah dicederai harga dirinya, ada orang pernah dicaci maki. Semuanya ini menghadap kepada Allah. Lalu kemudian kebaikan-kebaikan orang tadi yang banyak itu ditimpakan kepada orang-orang yang mengadukan kezaliman dia di dunia. Lalu di akhir tidak ada lagi tersisa sedikit pun kebaikan dia, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Terutama dosa media sosial, Ibu Bapak sekalian, yang tidak mudah kita merecovery-nya. Hati-hati betul ya. Kalau kita bertanggal sekali waktu kita keliru, salah sikap, salah tutur kata, kita bisa sowan, kita bisa masih ketemu nanti di Idul Fitri dan seterusnya, silaturahim di masjid sehari-hari. Tapi sekali kita mengklik, men-share satu pesan, di situ meruntuhkan misalnya kehormatan siapapun di antara kita. Bagaimana cara bertaubat dari dosa sosial media ini? Ini kan berat sekali. Bagaimana jika sedemikian banyak orang tersakiti dengan status kita di Facebook, di apapun sosmed ini, lalu mengadu kepada Allah. Dan kita sudah lupa. Padahal malaikat Raqib dan Atid ya, begitu detail mencatatnya. Ya. Nah, orang kalau sudah begini, ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, yarji'u ila ahlihi wa asyiratihi fil jannah. Ya. Dengan penuh gembira, penuh bahagia, dia kembali ke surga Allah, masuk ke dalam surga dan berkumpul dengan sanak keluarganya, orang-orang beriman. Penuh dengan kegembiraan itu. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ini juga bisa dibaca di dalam surat Al-Haqqah ya.
Surat 69, monggo dibuka. Surat 69 ayat 19 sampai ayat 21. Ini panjenengan bisa membuka ya. Ya. Ayat ke-19 sampai ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. Saya bacakan. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan diriku terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi dan seterusnya. Nah, ini jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, na'udzubillah min dzalik. Al-fariqus tsani al-kafirun, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ada orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, di belakang punggungnya pula. Ya. Jadi kita baca di sini, wa yu'tal kitabu biha, dengan tangan apa nih? Tangan kiri ya, tangan kiri. Wa takunu yaminullahi ila unuqi. Tangannya diikat ke lehernya itu ya. Lalu kemudian dia ngambil dan dengan tangan kirinya bahkan di belakang punggungnya itu, dan pada saat itulah dia berteriak, ya da'u subura, celaka aku, kata dia. Ya. Ini juga bisa dibaca pada surat Al-Haqqah tadi ya, kita baca surat Al-Haqqah ayat yang ke berikutnya ya. Ya. Saya bacakan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Bacakan artinya jemaah sekalian. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Nah, ini dialog-dialog yang akan terjadi jemaah sekalian, dan sekarang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya laitaha kanatil qadhiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma'ghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dariku. Monggo para pejabat, para penguasa ya, silahkan Anda melakukan apapun, tapi ingat ya, peristiwa ini akan terjadi ya. Kemudian innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia orang-orang ini tadi ya sudah diterangkan juga di dalam surat Al-Haqqah tadi. Hartanya, kekayaannya ya, jemaah sekalian, itu sudah sedemikian rupa dibangga-banggakan ya.
Kekayaan di sini selalu disebut kekayaan harta. Ini menarik Pak Medi. Kekayaan dan harta. Jadi kata kunci ini sering berulang kali. Satu sisi juga Allah sebut banun, ya, kebanggaan dengan anak-anak dan seterusnya itu. Ini dulu di dunia, innahu kana fi ahlihi masrura. Ya, hidup di dunia penuh dengan hedonis, ya, dan seterusnya. Tidak pernah berpikir tentang apa yang akan datang, bahkan tidak pernah khawatir sekalipun. Ya, saya kira beberapa waktu yang lalu seorang sahabat saya menulis di Facebooknya tentang satu hadis yang mengingatkan kita semua. Orang Arab ini kan kalau ketemu ada awan yang hitam bergulung, wah ini tanda hujan. Saya pernah hidup di Madinah Pak, 4 tahun. Jadi hujan itu sesuatu banget Pak. Nggak seperti sekarang sering hujan ya. Waktu itu sangat jarang hujan. Dan bisa dibayangkanlah siklusnya ini. Sangat jarang sekali, setahun sekali itu sudah saya kira adalah luar biasa itu. Apa maknanya? Mestinya sebagai orang yang hidup dalam geografis yang sangat dalam bumi yang sangat panas ya, orang-orang teman kita yang kalau kita di tropis ini kan enak ya, di daerah tropis ini hujan, panas dan seterusnya indah lah. Tapi kalau negara-negara yang bermusim hanya panas dingin, nanti ada sedikit musim gugur ya atau semi dan seterusnya. Ya, kita lihat taruhlah di Saudi itu kan mestinya mereka gembira dengan tanda-tanda turunnya hujan. Tapi suatu saat Rasulullah SAW itu risau. Sehingga Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ini ada tanda-tanda hujan mau turun, tapi kau kok begitu risau ya Rasulullah? Karena Rasulullah SAW adalah, saya tidak tahu apakah hujan ini hujan rahmat atau hujan azab. Kita nggak tahu. Sama dengan kita juga sekarang ini, COVID ini, apakah ini teguran, siksa, rahmat, kita juga tidak tahu. Maka jangan ada orang yang terlalu berbangga diri. Ya, kita boleh husnuzon boleh, tapi jangan sampai lupa diri. Ya. Jadi ini menarik sekali zaman sekalian dulu ya, orang hidup begitu, semua fasilitas hidupnya dahsyat sekali ya, hedonis dan seterusnya. Inna uzamna an lan yahur, ya. Dia kira dengan segala kekuasaan, harta benda yang dia miliki, dia tidak akan kembali kepada Allah. Dia tidak akan dibangkitkan di hari kemudian, dan dia tidak akan dihidupkan kembali setelah dia mati di kubur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya. Sesungguhnya pasti akan kembali kepada Allah. Allah akan mengembalikan sebagaimana Allah telah mengawali penciptaan kita dulu. Allah Maha melihat. Allah akan memberikan imbalan apakah baik ataukah buruk dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, pesannya itu luar biasa ya, walaupun tidak baru sama sekali, tapi penekanan. Jadi pointer yang kita sampaikan adalah tentu satu tentang peristiwa hari kiamat ini begitu visual ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, drama-drama yang sedemikian dahsyat. Kemudian yang kedua jemaah sekalian ya, upaya yang dilakukan oleh umat manusia ya. Anda bisa, tadi saya sebutkan ya beberapa contoh ya, betapa manusia melakukan upaya untuk survival di dalam hidupnya ini luar biasa, apalagi dalam suasana kayak begini. Ya, jangan lupa bahwa semuanya akan berakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini juga dinyatakan qala Qatadah ya, ya bena Adam innaka hakala dhaif, wahai anak Adam sesungguhnya kerja usahamu bagaimanapun kau lakukan itu lemah, dhaif. Faman istata an yakuna qadhuhu fi ta'atillahi falyaf'al. Jadi lihatlah bapak-bapak sekalian ya, semua profesi ya Allah sekarang ini dahsyat Pak. Semua mengalami tantangan dengan peristiwa COVID ini. Tapi saya kira pernyataan Imam Al-Qatadah perlu kita renungkan. Ya, apapun usaha, semaksimal, seoptimal apapun, kata Qatadah,
itu tetaplah lemah sesungguhnya. Maka barang siapa segala upaya yang sangat meletihkannya itu hendaklah dijadikan di dalam ketaatan kepada Allah, lakukan agar tidak sia-sia. Wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Silahkan bekerja, tapi satu, jangan lupa Allah oriented. Pointer yang ketiga, manusia selalu ada dua. Terminasi akhir hidup kita, apakah bersama orang-orang ahlul jannah atau na'udzubillah bersama orang-orang ahlul nar. Dan kemudian jemaah sekalian, ada yang menarik juga di sini, ya. Sebab daripada kerugian dia, al-bataru fid dunya, sombong, sikap sombong di dunia, mengingkari, lupa akan kehidupan akhirat, lupa ada surga, ada neraka, dan seterusnya. Jadi ini luar biasa jemaah sekalian yang saya muliakan. Karena itulah kemudian ya kita harus mengingat juga, ya, lupa diri. Ya. Qala Ibnu Zaid, wasafallahu ahlal jannah bil khafah wal hazan wal buqa wal syafaqah fid dunya. Memang ketika orang-orang beriman di dunia ini umumnya ya dengan kuasa Allah, dengan izin Allah subhanallah, ya banyak sekali menderita di dunia ini. Perjuangan ini luar biasa. Tetapi ketika barangkali kenikmatan terlewatkan di dunia, harus punya harapan besar. Maka Allah masih menyisakan buat kita. Ya, ini di dalam surat At-Tur, ini sebagai akhir dari kajian kita ini. Mau dibuka surat At-Tur ini surat yang ke-52, ya, 26. Ya. Saya buka surat 52 ayat 26. Ya. Di sini ya ayat 26. Ya. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya. Saya bacakan ya. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling menegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Jadi dulu Pak, sekarang ini Pak, jangan terlambat. Jadi kalau kita ngomong kayak begini, jangan ada yang memahami ini kok nakut-nakuti, bukan itu. Jadi memang sekarang kita, mengapa hidup di dunia ini kita nggak bisa seenaknya Pak? Beda dengan orang-orang ateis gitu ya, orang-orang nihilis ya, karena mereka nggak punya pandangan jauh ke depan. Ya kita mawas diri. Maka Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hidup di dunia mawas diri seperti dua orang ya. Apakah orang itu akan melintasi jalan, motong jalan di ring road, lihat nengok kiri kanan, atau seperti orang asing. Kalau orang baru bertamu di satu kampung ya tentu dia tidak akan semena-mena, dia akan mawas diri. Inilah ilustrasi baginda Rasulullah bagaimana seharusnya kita hidup di sini. Tapi jangan lupa di dalam surat At-Tur, memang ketika kita sekarang ini kok besok takut siksa, takut mati dan seterusnya itu. Tapi apa nanti di akhir? Famannallahu alaina wa qana 'adzabas samum. Ketika orang-orang kafir itu mendapatkan apa yang mereka rasakan, maka pada saat itu kita akan bersyukur sekali Allah melindungi kita dari siksa yang dulu pernah kita takutkan di dunia ini. Ya, jadi makanya mereka disebut di sini dulu, makanya karena orang-orang kafir di dunia seenaknya itu. Innahu kana fi ahli masrura. Semua kegemerlapan hidup mereka rasakan. Ya. Tapi apa yang terjadi sama sekalian berlaku sebaliknya. Nah ini saya kira sangat detail sekali ya. Saya berupaya untuk tidak meninggalkan tafsiran-tafsiran yang signifikan yang dicatat oleh para ulama. Tapi mohon maaf lalu waktunya juga jadi panjang. Tapi ya saya kira mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Nasrullahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.